Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Hafiz dari kelompok 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar pembelajaran mesin otomatis terkait penggabungan algoritma particle swarm optimization dengan logistic regression. Pertama, latar belakang. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang mampu menganalisa data tanpa diperlukannya perintah yang eksplisit. Salah satu aspek utama dalam evaluasi kinerja machine learning adalah nilai akurasi. Untuk meningkatkan nilai akurasi, diperlukan proses hyperparameter tuning yang optimal. Oleh karena itu, pada percobaan ini dilakukan penggabungan metode supervised learning dengan machine learning otomatis sebagai algoritma hyperparameter tuning. Dalam percobaan ini ada 3 tujuan yang ditetapkan. Pertama, mengintegrasikan algoritma particle swarm optimization untuk mengoptimasi hyperparameter pada model logistic regression. Kedua, menentukan kombinasi optimal hyperparameter untuk logistic regression memanfaatkan particle swarm optimization. Dan ketiga, melakukan evaluasi model logistic regression hasil optimalisasi PSO. Dalam percobaan ini ada 2 metode yang digunakan, yaitu pertama logistic regression dengan hyperparameter regularization strength, lalu jenis penalty, dan class weight. Lalu metode kedua adalah particle swarm optimization. Metode PSO ini akan dilakukan sebanyak 30 iterasi dengan 20 entitas. Selanjutnya adalah dataset. Dataset yang digunakan pada percobaan ini yaitu dataset terkait coronary artery disease yang terdiri dari 56 fitur dengan jumlah data sebanyak 303. Selanjutnya yaitu pseudocode. Pseudocode Pseudocode akan diawali dengan inisialisasi sejumlah partikel, di mana setiap partikel merepresentasikan kombinasi hyperparameter logistic regression yang dibangkitkan secara acak. Setiap partikel melatih model dan dievaluasi kinerja menggunakan metrik evaluasi untuk menentukan fitness, kemudian disimpan sebagai solusi terbaik lokal atau p-base. Selanjutnya, algoritma melakukan iterasi dengan memperbarui kecepatan dan posisi partikel berdasarkan pengalaman terbaik individu dan global. Jika ditemukan kombinasi hyperparameter dengan fitness yang lebih baik, p-base dan g-base akan diperbarui. Setelah iterasi selesai, g-base digunakan sebagai hyperparameter optimal untuk melatih model logistic regression akhir. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, didapatkan kombinasi hyperparameter tuning optimal sebagai berikut. Regulation strength sebesar 4,569, jenis penalti yaitu L1 atau lasso, dan tidak dilakukan pembobotan. Dari kombinasi hyperparameter tersebut didapat metrik evaluasi akurasi sebesar 0,705, precision sebesar 0,879, dan recall sebesar 0,674. Dari model optimal tersebut, berikut adalah contoh hasil prediksi model tersebut terhadap 5 sampel data tes yang digunakan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model sudah cukup baik dalam memprediksi. Berikut adalah coding terkait percobaan penggabungan logistic regression dengan particle swarm optimization. Hal yang pertama dilakukan adalah data menggunakan library pandas. Lalu selanjutnya akan melakukan eksplorasi data yang akan melakukan pengecekan nilai nol, pengecekan tipe data, dan pengecekan statistika. Selanjutnya kita masuk ke proses encoding.
Pada bagian ini dilakukan encoding data dan preprocessing lanjutan sebelum data digunakan dalam proses pelatihan model. Pertama, dilakukan encoding pada fitur kategorikal biner, yaitu assertional chestpan dan dispena. Kedua fitur ini memiliki dua nilai kategori, yaitu Y dan N, yang kemudian dikonversi menjadi nilai numerik 1 dan 0. Proses ini bertujuan agar fitur tersebut dapat diproses oleh algoritma logistik regression. Selanjutnya, dilakukan encoding pada variabel target, yaitu fitur cat. Pada fitur ini, kondisi cat direpresentasikan sebagai nilai 1, sedangkan kondisi normal direpresentasikan dengan nilai 0. Dengan demikian, masalah yang dihadapi merupakan permasalahan klasifikasi biner. Setelah proses encoding, ditentukan fitur-fitur yang digunakan sebagai variabel input, yaitu typical chestpan, assertional CP, dispena, dan function class, dan variabel target yaitu cat. Tahap berikutnya adalah pembagian data menjadi data latih dan data uji. Dengan proporsi yaitu 80% data latih dan 20% data uji. Proses ini menggunakan metode stratified splitting sehingga distribusi kelas pada data latih dan data uji tetap seimbang. Terakhir, dilakukan normalisasi data menggunakan standar scalar. Normalisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala antar fitur dengan mengubah data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Langkah ini penting karena logistik regression sensitif terhadap perbedaan skala fitur, sehingga normalisasi dapat membantu proses optimasi model menjadi lebih stabil dan konvergen. Selanjutnya, model logistik dan regression PSO. Pada bagian ini, saya mendefinisikan kelas RR PSO problem yang merepresentasikan permasalahan optimasi dalam particles 1. Kelas ini berfungsi untuk menghubungkan PSO sebagai optimizer dengan logistik regression sebagai model klasifikasi. Pada metode ini ditentukan bahwa dimensi solusi berjumlah 3 yang masing-masing merepresentasikan hyperparameter logistik regression. Dimensi pertama adalah regularization strength dengan rentang nilai dari 0,001 hingga 10. Lalu dimensi kedua merepresentasikan jenis penalti yaitu L1 dan L2. Lalu dimensi ketiga merepresentasikan class weight, yaitu tanpa pembobotan atau menggunakan balance class weight. Batas bawah dan atas ini digunakan PSO sebagai ruang pencarian solusi. Selanjutnya yaitu fungsi evaluate. Setiap solusi yang dihasilkan oleh partikel PSO akan dievaluasi. Nilai solusi diubah menjadi hyperparameter logistik regression, di mana nilai pertama dikonversi menjadi parameter C. Nilai kedua menentukan jenis penalti dan nilai ketiga menentukan penggunaan class weight. Model logistik regression kemudian dibangun menggunakan solver linear, karena solver ini mendukung penggunaan penalti L1 maupun L2. Model dilatih menggunakan data latih, kemudian dilakukan prediksi terhadap data uji. Nilai performa model diukur menggunakan akurasi yang menggambarkan tingkat ketepatan klasifikasi model terhadap data uji. Karena PSO secara default melakukan proses minimisasi, maka nilai fitness yang dikembalikan adalah 1 dikurang akurasi. Dengan demikian, semakin tinggi akurasi model, semakin kecil nilai fitness, dan solusi tersebut akan dianggap semakin optimal oleh PSO. Melalui mekanisme ini, PSO secara iteratif akan mencari kombinasi hyperparameter logistik regression yang menghasilkan performa klasifikasi terbaik. Setelah mendefinisikan
kelas problem selanjutnya adalah algoritma PSO itu sendiri. Pada bagian ini pertama mendefinisikan problem, lalu menginisialisasi jumlah iterasi, dan menginisialisasi jumlah entitas pada setiap iterasi tersebut. Lalu dilakukan pencarian best solution dan best witness. Setelah itu pada code selanjutnya yaitu menampilkan hasil hyperparameter terbaik dari proses PSO. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.